Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal ahwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, sekalipun bukan jadwalnya, sebagai qada kemarin hari Kamis. Kita sampai pada ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa naqulu Allahu a'lamu fima ishtabaha alaina ilmuhu. Wa naqul, dan kami mengatakan, kami maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pengikut hadis dan para pengikut athar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengatakan Allahu a'lamu, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, fima ishtabaha alaina ilmuhu, dalam hal yang masih samar bagi kita tentang ilmunya. Ini hal-hal yang samar, yang kita tidak mengetahuinya, maka kita katakan Allah lebih tahu daripada kita semuanya. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sikap Ahlul Hadis, di mana mereka berputar bersama dalil, berputar bersama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berucap dalam masalah akidah, dalam masalah gaib, dalam masalah iman, dalam masalah akidah, dalam masalah agama, kecuali apabila berlandaskan, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengatakan apa yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak mengatakan apa yang tidak mereka ilmui. Sehingga berbicara tentang agama berdasarkan dengan akal, berdasarkan dengan perasaan, berdasarkan dengan hawa nafsu, tidak. Tetapi mereka selalu berilmu dan beramal, berputar bersama dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, melarang kita semuanya berbicara tanpa ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui, apa yang tidak kamu ilmui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa syirik, dengan dosa kekufuran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan tatkala kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan petunjuk dengannya, dan tatkala kalian berkata tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kalian ketahui. Perhatikan ayat yang mulia ini. Surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala mengiringkan dosa, fatwa tanpa ilmu, berkata tanpa ilmu, diiringkan setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
menunjukkan betapa besarnya dosa berfatwa tanpa ilmu, berkata tanpa ilmu, ya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah kesyirikan, tidaklah kekufuran, tidaklah penyimpangan dan kesesatan terjadi kecuali dengan atau karena disebabkan fatwa-fatwa dan ucapan-ucapan tanpa ilmu. Inilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringkan dosa, ya, berbicara tanpa ilmu, ya, setelah syirik. Karena syirik tidak terjadi, kekufuran tidak terjadi, kesesatan dan penyimpangan tidak terjadi kecuali gara-gara fatwa tanpa ilmu, terutama dari para tokoh agama, ya, yang sesat dan menyesatkan. Ya, mereka dianggap memiliki ilmu padahal tidak memiliki ilmu. Mereka dituakan, mereka dijadikan sebagai tokoh agama padahal mereka tidak memiliki ilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ya. Manusia mengangkat tokoh-tokoh agama yang juhala, yang jahil. Ya, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sehingga tatkala mereka ditanya tentang agama, mereka sesat dan menyesatkan. Karena orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia akan, ya, memberikan ilmu kepada yang lain? Pepatah mengatakan, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu yang enggak bisa ngasih. Kalau kita enggak punya uang, gimana mau ngasih uang orang lain? Kalau kita enggak punya ilmu, bagaimana kita akan ngasih ilmu kepada orang lain? Jadi ini, ya, berbicara tanpa ilmu adalah sesuatu yang, ya, terlarang di dalam agama. Ahlus sunnah, ahlul hadis, mereka, ya, pantang untuk berfatwa, berkata tanpa ilmu. Karena mereka selalu berputar bersama dalil. Setiap langkah mereka, setiap ucapan mereka, ya, setiap perlakuan mereka seperti yang diucapkan oleh Imamul Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru sebelum berucap dan berbuat. Inilah akidah ahlul hadis, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya tentang kapan kiamat oleh Jibril, maka Rasulullah menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu tentang jawabannya daripada yang bertanya. Artinya, yang tanya sama yang ditanya enggak ngerti jawabannya. Ya, Rasulullah enggak mengatakan, oh, tahun 2012 misalkan, seperti yang didengungkan oleh sebagian orang dulu. Buktinya sekarang 2004 juga belum kiamat. Alhamdulillah. Ya kan? Baik. Demikian juga dalam hadis yang sama, ketika Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu enggak siapa yang tanya tadi? Apa jawaban Umar bin Khattab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia enggak berbicara tanpa ilmu, karena dia enggak tahu jawabannya. Ini, ya, didikan Rasulullah SAW. Murid lulusan, ya, sekolahan Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian juga para ulama, ya, dahulu hingga para ulama salaf pada zaman kita sekarang, mereka berhati-hati dari berfatwa dan berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ya, Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in dari Irak, pernah ditanya tentang suatu masalah. Lalu dia tidak mengerti dan tidak mengetahui jawabannya. Maka, ya, dia mengatakan, saya tidak tahu. La adri, saya enggak ngerti. Penanya mengatakan, wahai Sya'bi, apa kamu enggak malu mengatakan apa? Saya tidak tahu, padahal kamu adalah ahli fikihnya orang Irak. Kamu ini kiai loh, istilah zaman sekarang, ya. Kamu ini kiai, ya. Kamu ini pakar. Apa yang enggak malu kemudian mengatakan saya enggak ngerti jawabannya? Apa jawaban Sya'bi? Ya, kenapa saya mesti malu?
makhluk yang lebih mulia daripada saya saja, yaitu malaikat, tidak malu untuk mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, ya, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat aja enggak malu, kenapa saya mesti malu? Bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah datang kepadanya seorang dari jauh, ya, membawa 40 pertanyaan yang dia bawa dari desanya dan titipan orang-orang. Dia datang, ya, kepada Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, ya. Kemudian disampaikanlah pertanyaan itu kepada Imam Malik. Ternyata yang dijawab oleh Imam Malik cuma sedikit. Dalam sebagian diceritakan cuma 40, yang dijawab cuma 4. Yang lainnya Imam Malik mengatakan, saya enggak ngerti jawabannya. Orang tersebut bilang, wahai Imam, gimana ini, saya enggak enak ini. Ini titipan orang-orang loh. Apa jawaban saya? Nanti kalau saya pulang, ya, apa yang mesti saya sampaikan kepada mereka? Ya, maka Imam Malik mengatakan, ahbirhum anna malikan la yadri. Ya, sampaikan aja sama mereka, Imam Malik enggak ngerti jawabannya. Gitu aja kok repot. Ini tambahan ini ya. Istilahnya gitu ya. Ya, sampaikan kepada mereka, Imam Malik enggak ngerti jawabannya. Udah. Nggak ngerti. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, saya menekankan kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya, terutama para penuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu biasanya dijadikan, ya, tempat bertanya oleh masyarakat. Wah, ini Masya Allah, ya, dari Al-Furqan udah sekian tahun lama belajar. Akhirnya banyak masyarakat yang mungkin tanya sama kita. Kalau memang kita mengerti jawabannya, jawablah. Ya, kalau kita mengerti tentang jawabannya. Tapi kalau kita tidak mengerti jawabannya, enggak usah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Allahu a'lam. Saya akan pelajari dulu. Saya akan tanyakan kepada yang lain dulu. Enggak perlu malu. Ya. Kenapa? Karena jika kita membiasakan diri kita untuk mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam, ya, ini akan memberikan kepada kita banyak faedah, banyak manfaat. Manfaat yang pertama, kita enggak dosa. Karena berbicara tanpa ilmu, kita akan apa? Mendapatkan dosa. Manfaat yang kedua, kita tahu tentang kadar diri kita, sehingga kita enggak sombong, sehingga kita enggak ujub, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Karena kita merasa bahwasanya ternyata apa? Ada masalah-masalah yang belum kita ketahui apa? Jawabannya. Oh, kalau kita tahu semuanya jawabannya, wah, kayaknya belum ada pertanyaan yang berat nih, semuanya enteng banget nih. Ya. Ini. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita belum tahu jawabannya, maka kita akan menjadi seorang yang tawadhu. Kita akan tidak sombong. Yang ketiga, hal itu akan menjadikan kita untuk mencari jawabannya, sehingga menambah ilmu bagi kita. Oh, nggak ngerti jawabannya. Kalau kita nggak ngerti jawabannya, otomatis kita akan apa? Mencari, bertanya atau mencari di kitab, ya, murojaah. Kayaknya dulu pernah ingat, ya, di sebuah kitab tapi lupa, atau ada tapi belum kecatat misalkan, ya. Nah, ini pentingnya, sehingga akan menambah apa? Ilmu bagi kita semuanya. Abu Dhayyal pernah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat bagus. Ya, perhatikan apa yang dia katakan. Ta'allam la adri, fa innaka in qulta la adri allamuka hatta tadri, wa in qulta adri sa'aluka hatta la tadri. Hafal. Abu Dhayyal mengatakan, belajarlah kamu membiasakan diri mengatakan saya tidak tahu,
Karena kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, maka mereka akan mengajarkan kepada kamu sampai kamu jadi tahu. Ya, karena kalau kita jawab saya tidak tahu, mungkin ada teman kita yang tahu jawabannya. Ya, mungkin kalau dia seorang ustaz, mungkin muridnya ada yang tahu jawabannya, sehingga menambah ilmu baginya. Ya, baik. Tapi kalau kamu mengatakan saya tahu, terus tahu jawabannya terus, sa'aluka hatta la tadri. Mereka akan bertanya kepadamu sampai kamu enggak tahu. Kok ini tahu terus ini? Ya, tahu terus. Nah, dan sangat disayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada zaman kita sekarang ini, ya, pada zaman kita sekarang ini banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Ya, dengan penuh keberanian, tanpa sungkan-sungkan, berbicara tanpa ilmu. Dan ini satu hal yang aneh. Ya, seandainya ada orang berbicara tentang ilmu dunia atau ilmu kedokteran misalkan, kalau dia nggak punya ilmunya, rata-rata orang nggak berani. Ya, seandainya ada orang nggak ngerti tentang kedokteran, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, akan diketawain. Bahkan mungkin akan dilarang. Karena akan membahayakan. Coba kalau ada dokter-dokter palsu, langsung dilarang. Ada orang yang bikin obat-obatan palsu, tentu akan dilarang. Ya, lantas kenapa kita tidak melarang ustadz-ustadz palsu? Ya, orang-orang yang berbicara tentang agama, padahal dia tidak memiliki ilmunya. Kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dalam masalah agama yang jauh lebih penting daripada dunia. Dan di antara faedah yang lain yang keempat adalah, ya, ini tarbiyah, pendidikan untuk, ya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, agar mereka membiasakan untuk mengatakan saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Kalau ada seorang ustadz ditanya tentang suatu masalah, lalu dia mengatakan saya tidak tahu jawabannya, maka apa? Muridnya pun akan meniru sifat dan akhlak sang ustadz tersebut. Karena murid, ikhwan, itu banyak terpengaruh dengan akhlak dan kepribadian sang ustadz. Rata-rata seperti itu. Ya. Oleh karenanya, jika seorang ustadz tidak malu mengatakan saya tidak tahu, hal ini akan ditiru oleh apa? Murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Dulu para sahabat Nabi saja, kalau ditanya tentang suatu masalah, dilempar kepada sahabat yang lain. Tolong tanyakan sama Abu Mas'ud, misalkan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abu Mas'ud, tanyakan sama Ibnu Umar. Muter, sampai kadang apa? Muter, balik lagi ke orang pertama. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, seorang ulama tabi'in pernah mengatakan, ya, kalian berfatwa tentang sesuatu, padahal seandainya masalah ini ditanyakan kepada Umar, maka Umar akan mengumpulkan, ya, para sahabat penduduk Badar. Maksudnya para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ini kalian terlalu meremehkan. Padahal itu kalau ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia akan bermusyawarah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ikhwan, ini penting, ya, yaitu biasakan diri kita untuk mengucapkan apa? Allahu a'lam dalam hal-hal yang kita tidak mengetahuinya. Tapi kalau kita tahu jawabannya, maka jawablah dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, ya, kita semuanya. Ya, karena kadang-kadang, ya, penuntut ilmu ada rasa apa? Malu, sungkan, atau ego. Malu, ya, masa saya udah lama mondok, jawabnya saya enggak tahu, wallahu a'lam terus. Ntar dibilangin ustaz wallahu a'lam lagi. Ya. Nah, enggak perlu malu. Nah, kadang-kadang ilmu atau penuntut ilmu ada seperti itu. Sebagaimana kata Imam Ibnul Mubarak, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan seperti keangkuhan harta. Kadang-kadang orang yang memiliki ilmu angkuh, sombong, ya, merasa minder kalau kemudian, ya, malu mengatakan apa? Saya tidak tahu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ini perlu direm, karena ini hawa nafsu.
Jangan kita menuruti hawa nafsu. Ya. Nah, selanjutnya dalam masalah ini, ayolah hawa, ada beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tadi anjuran untuk ya mengucapkan wallahu a'lam atau saya tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak mengetahuinya. Terutama dalam masalah-masalah ghaib. Dalam masalah-masalah ya yang kita tidak ada penjelasan di dalamnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka katakan wallahu a'lam. Dan di sini tidak dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam seperti dalam hadis Jibril. Tapi Allahu a'lam saja. Kenapa? Para ulama mengatakan karena lafaz Allahu wa rasuluhu a'lam itu hanya digunakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, seperti ucapan siapa? Umar tadi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, maka cukup dengan mengatakan Allahu a'lam saja. Ya, Allahu a'lam. Ya. Nah, masalah yang kedua, ayolah ikhwah, masalah yang kedua yaitu perkataan penulis fi mashtabaha alaina ilmuhu. Ya, dalam masalah-masalah yang istabah. Istabah itu adalah samar, tidak jelas. Ya, tidak jelas bagi kita. Atau dalam istilah para ulama namanya mutasyabih. Ya, mutasyabih. Karena ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang muhkam, yaitu yang jelas. Yang kedua, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Maksudnya mutasyabih adalah yang tidak jelas. Ya, yang tidak jelas. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Di antaranya, yakni di antara Alkitab tersebut, di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ada ayatum muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam. Muhkam itu jelas. Seperti misalkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Jelas. Tidak mengandung makna yang lain. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Jelas larangan dari perbuatan zina. Ini ayat-ayat yang apa? Muhkam. Ya. Hunna ummul kitab. Inilah inti Alkitab. Yani kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah muhkam. Ya, kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an adalah ya muhkam, bukan mutasyabih. Tapi Allah mengatakan wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang lain yang memang mutasyabih, samar, tidak jelas. Tidak jelas sebagai apa? Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka apa? Mengikuti ayat-ayat yang samar tadi, malah meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Ya, malah meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Baik, oleh karenanya mesti kita harus mengetahui, ya, kita harus mengetahui apa sih hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan ayat-ayat yang mutasyabih dalam Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Kenapa enggak semuanya jelas begitu saja? Ada hikmahnya. Hikmahnya pertama adalah ujian bagi manusia, agar Allah SWT mengetahui mana di antara hambanya yang beriman dan mana yang mengikuti hawa nafsunya. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di antara hikmahnya
adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bahwa manusia itu apa? Lemah. Manusia itu sedikit ilmunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dengan adanya ayat-ayat yang mutasyabih menunjukkan bahwasanya manusia itu apa? Lemah, tidak mengetahui ya segala sesuatu. Akal manusia terbatas, sebagaimana pandangan manusia pun terbatas. Ya. Dan yang ketiga, di antara hikmah yang lain, kenapa Allah SWT menyembunyikan sebagian ilmunya adalah sebagai kasih sayang kepada hamba. Sebagai kasih sayang ya kepada para hambanya. Kok bisa? Ya. Misalkan, tatkala Allah SWT menyembunyikan kapan kiamat tiba. Itu karena apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan kiamat. Orang sudah apa? Akan kewalahan. Wah, bentar lagi udah kiamat ini gimana ini? Bahkan mungkin malah apa? Ya, orang wah santai kiamat masih apa? Masih lama. Ya, kiamat masih lama. Kita santai-santai aja dulu. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak mengungkapkan kapan kiamat itu terjadi, sehingga manusia ya akan merasa tenang, tidak cemas, tidak panik. Ya, tidak panik. Jadi itu semuanya ayyuhal ikhwah, hikmah-hikmah kenapa sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mutasyabih. Ya, mutasyabih, tidak jelas. Ya, tidak jelas alias samar. Baik. Kemudian masalah yang terakhir, apa kewajiban seorang muslim ya menghadapi atau menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Ya. Baik. Kewajiban bagi kita ayyuhal ikhwah dalam menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih adalah pertama, ayat-ayat yang mutasyabih adalah pertama, kita tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman tadi, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan berbicara tanpa ilmu. Yang kedua, hendaknya kita mengimani semua yang terdapat di dalam Al-Quran dan semua yang terdapat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa membantah dan menolaknya. Ini sikap seorang mukmin. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innal Quran lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dha, walakin yusaddiqu ba'duhu ba'dha." Ya, kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu turun tidak mendustakan antara satu dengan yang lain. Tetapi Al-Quran itu saling membenarkan antara satu dengan yang lain. Maka jangan ditubrukkan. Imani. Nggak perlu ditolak, ya, dipelintir-pelintir ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak. Taib. Jadi ini kewajiban bagi kita terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, tidak berbicara tanpa ilmu. Ya. Yang kedua adalah pasrah terhadap dan beriman terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, "Wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadar." Dan kami, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti hadis, ya, yang tidak menentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan akal-akal mereka, ya, dengan perasaan-perasaan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Bahkan mereka mengedepankan Al-Quran dan hadis Nabi SAW di atas segalanya. Ya, mereka meyakini apa yang terdapat di dalam Al-Quran pasti benar, dan apa yang terdapat di dalam sunnah pasti benar adanya. Nah, mereka mengatakan, "Wa nara,"
kami. Dan ucapan para ulama, kami memandang, kami melihat. Maksudnya adalah ya, kami di sini adalah kami dalam artian ya, dalam artian mengikuti dalil. Jadi bukan hanya sesuai dengan pendapat pribadi para ulama. Ya, tatkala para ulama mengatakan saya berpendapat atau kami berpendapat, tentunya bukan pendapat pribadi ulama tersebut. Tetapi pendapat yang didukung, disokong oleh apa? Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami memandang al-masha 'alal khuffain, mengusap dua sepatu. Fis safari wal hadar, baik ketika safar maupun ketika mukim, hadar, yakni tidak dalam keadaan safar. Kama jaa fil athar, sebagaimana telah datang di dalam athar. Athar di sini maksudnya hadis. Karena athar itu juga dimutlakan untuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi di sini pembahasan kita adalah, tema kita adalah membahas tentang masalah apa? Al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua sepatu. Sekilas pembahasan ini ayyuhal ikhwah tidak tepat ya untuk dibahas dalam masalah apa? Akidah. Sekilas. Ya, tepatnya adalah di kitab-kitab fikih. Ya, dalam kitab Thaharah ada bab khusus, bab al-masah 'alal khuffain. Tapi ternyata bukan hanya Imam Tahawi saja yang mencantumkan masalah ini dalam kitab akidah. Terbukti banyak para ulama-ulama yang lain juga memasukkan masalah ini ke dalam bagian akidah. Apa alasannya? Dan apa rahasianya kenapa sebagian para ulama memasukkan masalah fikih ini ke dalam bagian akidah? Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah Syarah wa Ta'liq. Beliau mengatakan para ulama memasukkan bab ini ke dalam kitab-kitab akidah karena dua sebab. Karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena hadis-hadis ya yang berkaitan tentang al-masah 'alal khuffain, mengusap sepatu, derajatnya mutawatir. Dan mutawatir, apa hadis mutawatir itu? Hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak, ya, dari jalur para sahabat yang sangat banyak. Ini enggak mungkin atau mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan dan kebohongan. Dan hadis mutawatir ayyuhal ikhwah, orang yang mendustakannya langsung divonis sesat. Ya, langsung divonis sesat. Karena dia telah mengingkari sebuah hadis yang jelas-jelas atau yakin bahwasanya itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis tentang masah 'alal khuffain derajatnya mutawatir disebutkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan oleh Hasan Al-Basri seperti dikutip oleh Al-Imam Ibnul Mundhir dalam Al-Awsat yang meriwayatkan hadis masah 'alal khuffain dari kalangan sahabat itu 70 sahabat. 70 sahabat. Termasuk di antara mereka adalah 10 sahabat yang diberi kabar masuk surga. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam atau dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam Alfiyatul Hadis. Ya, dalam Alfiyah Hadis. Dan di antara mandumah tentang hadis-hadis mutawatir, contoh-contoh hadis mutawatir adalah ucapan At-Tawudi dalam Hasyiah Al-Bukhari. Apa? Mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mas'ul khuffaini wa hadhi ba'du. Termasuk hadis-hadis yang mutawatir, mimma tawatara hadisu man kadzab, itu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini mutawatir. Wa
man bana baitan lillahi wahtasab, dan hadis tentang keutamaan bangun masjid. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah istana di surganya. Ini juga hadis yang mutawatir. Kemudian di antara contoh hadis mutawatir juga wa ru'yatun. Apa? Ru'yah, melihat Allah di hari akhir nanti. Ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya dengan mata kepala mereka. Syafa'atun, demikian juga hadis-hadis tentang syafaat Nabi kepada umatnya ya yang melakukan dosa besar. Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Ya, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Kemudian apa? Wal haudhu, hadis-hadis tentang haud, telaga. Ini juga mutawatir. Wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Demikian juga ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu hadis-hadis tentang apa? Ya, mengusap sepatu. Ini adalah sebagiannya. Maksudnya sebagian contoh dari hadis-hadis yang mutawatir. Ya, bukan pembatasan. Karena di sana masih banyak contoh-contoh yang lain tentang hadis mutawatir seperti dibukukan oleh Suyuti dalam Qatful Azhar, dalam Al-Azhar Al-Mutanasirah, atau Az-Zabidi, atau Al-Kattani punya buku tentang hadis-hadis mutawatir, Nazmul Mutanasir fil Hadisil Mutawatir. Baik, alasan yang kedua kenapa para ulama mencantumkan masalah masah alal khufain dalam masalah akidah adalah ya karena sebagian ahlul bid'ah mengingkari masalah ini. Karena sebagian ahlul bid'ah mengingkari masalah ini. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah. Ya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masalah-masalah i'tiqad, masalah-masalah akidah di kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah baik dulu maupun sekarang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ya, penjelasan tentang rukun iman. Penjelasan tentang rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Ini. Dan ini sebagiannya sudah kita bahas ya. Yang kedua, ya, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah. Seperti bagaimana bermuamalah kepada pemimpin, bagaimana bermuamalah dengan ahlul bid'ah, bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang maksiat, bagaimana bermuamalah dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi, dan seterusnya. Yang ketiga, ada bagian akidah itu yang masalah fikih. Ya, masalah fikih tapi dimasukkan dalam akidah karena ini sebagai syiar Ahlussunnah wal Jamaah. Pembeda antara Ahlussunnah dengan ahlul bid'ah. Seperti masalah apa? Mengusap sepatu ini. Ini memang sejatinya masalah fikih. Tetapi karena sudah menjadi pembeda antara Ahlussunnah dengan ahlul bid'ah, karena sebagian ahlul bid'ah mengingkarinya, dimasukkanlah dalam kitab-kitab akidah. Dan sebagai faedah, Al-Imam Abdul Wahid As-Sirazi memiliki sebuah kitab, ya, Juz'un fihi imtihanus sunni minal bid'ah. Sebuah kitab, ya, yang mengulas tentang beberapa permasalahan yang merupakan pembeda antara Ahlussunnah dengan ahlul bid'ah. Masalah apa saja? Termasuk diantaranya masalah ini. Dan yang keempat adalah, ya, kitab-kitab akidah berisi tentang masalah akhlak. Tentang masalah akhlak. Oleh karenanya, di sebagian kitab-kitab akidah dibahas juga masalah apa? Akhlak. Ya.
kewajiban memiliki akhlak yang baik seperti dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis atau dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah di bagian terakhir, ya, anjuran untuk memiliki akhlak yang baik kepada sesama muslim, ya, beramal saleh, memiliki hati yang bersih, ya, jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, tawadhu kepada orang lain, ya, berbuat baik kepada orang lain, suka membantu. Ini dimasukkan para ulama dalam masalah dalam kitab-kitab akidah, ya. Jadi ada yang masalah rukun Islam, kemudian prinsip muamalah, kemudian masalah fikih yang kemudian menjadi syiar, dan yang keempat masalah apa? Akhlak, ya. Baik. Adapun perincian masalah al-masah 'alal khuffain, maka ini adalah bisa dipelajari dalam kitab-kitab apa? Fikih. Syarat-syaratnya misalkan, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, ya, ini bisa dipelajari dalam kitab-kitab fikih, ya, bukan pembahasannya, dan saya kira sudah pernah kita bahas dalam kajian Umdatul Ahkam. Dulu Kitabut Thaharah juga sudah kita bahas, ya. Dan lebih detail lagi dalam kitab-kitab fikih. Nah, ini yang dapat kita kaji. Insyaallah taala kita lanjutkan Kamis, ya. Kamis malam Jumat kita lanjutkan masalah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.